Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Safa Darmawan dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin atau catim. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi. Terima kasih Ibu sudah datang ke klinik kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Safa Darmawan. Kebetulan saya di sini bertugas di pagi ya Ibu ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin, bagi ibu dan calon suami ibu. Nah, insya Allah untuk kerahasiaannya saya jaga. Nah, lalu hal yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang persiapan pranikah ya Bu ya. Nah, persiapan pranikah yang pertama yaitu persiapan fisik, pemeriksaan status kesehatan seperti suhu tubuh, lalu dicek nadinya, lalu frekuensi nafas dan tekanan darah. Lalu pemeriksaan fisik yang kedua yaitu pemeriksaan darah rutin seperti pemeriksaan HB, trombosit, seperti itu ya Bu. Lalu selanjutnya pemeriksaan darah yang dianjurkan seperti pemeriksaan golongan darah, lalu hepatitis B dan hepatitis C. Nah, untuk selanjutnya persiapan pranikah yang kedua yaitu persiapan gizi, peningkatan status gizi calon pengantin terutama perempuan melalui penanggulangan KEK atau kekurangan energi kronik dan anemia gizi besi serta defisiensi asam folat. Nah, untuk yang ketiga persiapan pranikahnya yaitu status imunisasi TT atau tetanus ya Bu ya, status imunisasi tetanus. Nah, pencegahan dan perlindungan diri yang aman terhadap penyakit tetanus dilakukan dengan pemberian 5 dosis imunisasi TT untuk mencapai keberhasilan penuh. TT yang pertama bisa dilakukan sebelum nikah ya Bu, lalu imunisasi TT yang kedua dilakukan 4 minggu setelah TT pertama, lama perlindungannya yaitu 3 tahun, lalu TT yang ketiga 5 bulan setelah TT kedua, lama perlindungannya selama 5 tahun, dan TT imunisasi TT keempat 1 tahun setelah TT ketiga, lama perlindungannya selama 10 tahun, dan imunisasi TT terakhir yaitu 1 tahun setelah TT keempat, lama perlindungannya yaitu 25 tahun. Nah, untuk yang terakhir, persiapan pranikah yang terakhir yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Sebaiknya pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari, tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat dan berbahan non-sintetik, dan membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan menggunakan handuk atau tisu. Lalu pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab ataupun bau. Lalu khusus untuk ibu, untuk perempuan, tidak boleh terlalu sering menggunakan cairan pembilas vagina. Lalu yang kedua, jangan memakai pembalut tipis dalam waktu lama. Lalu yang ketiga, penggunaan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam sekali atau setelah buang air. Lalu yang terakhir yaitu bagi perempuan yang sering keputihan, berbau, dan berwarna, harap memeriksa ke petugas kesehatan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Nah, kekerasan yang pertama seperti kekerasan fisik ya Bu ya. Misalkan memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, seperti itu mungkin untuk kekerasan fisik. Lalu yang kedua ada kekerasan secara psikis, misalnya seperti menghina ibu, mengeluarkan komentar-komentar yang merendahkan, melarang istri mengunjungi saudara atau temannya, dan mengancam. Mungkin untuk contoh kekerasan secara psikis begitu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya kekerasan seksual, misalkan memaksa dan menuntut berhubungan seksual. Jadi bila
hubungan seksual itu di mana antara si ibunya mau dan si bapaknya juga mau. Jadi tidak ada keterpaksaan dalam melakukan hubungan seksual. Lalu selanjutnya, untuk mengatasi tindak kekerasan, ibu bisa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan dan dilakukan visum. Lalu yang kedua, melaporkan ke polisi. Lalu yang ketiga, konsultasi psikologis atau hukum. Dan yang terakhir, ibu bisa cerita dengan teman ataupun kerabat yang dekat dengan ibu. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda hamil. Bila mana ibu dan suami ibu tidak terburu-buru untuk mempunyai anak, misalkan pengen berdua dulu, boleh untuk menggunakan metode modern jangka pendek. Nah, untuk jangka pendeknya yaitu ada alat kontrasepsi seperti pil. Contohnya seperti pil kombinasi. Lalu yang kedua ada alat kontrasepsi suntik, yaitu contohnya progestin dan kombinasi juga. Lalu masih jangka pendek yang ketiga yaitu menggunakan kondom. Nah, untuk penggunaan kondom itu banyak ya Bu ya, sudah ada di minimarket begitu. Nah, untuk selanjutnya metode modern jangka panjang, alat kontrasepsi dalam lahir atau IUD. Kalau untuk IUD itu nanti alatnya dimasukin ke vagina ibu. Nah, lalu untuk selanjutnya alat kontrasepsi bawah kulit atau disebut dengan implan. Ada yang 3 bulan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya metode kontrasepsi selanjutnya yaitu metode alamiah. Metode seperti pengukuran suhu basal, penilaian lendir vagina, lalu metode amenor laktasi. Nah, baik, adapun tanda-tanda kehamilan ya Ibu ya yang perlu Ibu tahu. Yang pertama, bila Ibu mengeluhkan mual muntah, lalu tidak nafsu makan, Ibu bisa langsung untuk mengecek menggunakan test pack ya Bu. Nah, lalu tidak mendapat menstruasi atau haid, bagaimana biasanya? Jadi kalau misalkan kan biasanya suka ada ya Bu ya tanggal-tanggal tertentu di 1 bulan. Nah, kalau Ibu telat, Ibu harus segera mengecek dengan test pack itu. Lalu kadang-kadang mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau tidak pernah dimakan oleh ibu sebelumnya. Lalu pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung. Baik, mungkin sekian untuk pemaparan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.